Salam kerahiman. Hari ini kita kedatangan tamu yang kalau dibilang umurnya sudah kepala 9. Namanya Pak Segerjaya. Dan Pak Segerjaya adalah papa saya. Saya memang ingin papa saya men-sharingkan pengalamannya tentang powerful-nya doa Koronka. Kita mulai ya. Saya ajak Papa saya, Segerjaya, untuk ngobrol sama-sama. Salam kerahiman, Pak. Salam kerahiman juga. Ya, hari ini sehat? Sehat. 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 Nah, ya, sehat. Papa sebetulnya udah umur berapa sekarang? Pada hari ini, tanggal 20 Mei 2021, Papa punya umur sudah 89, 5 bulan, 16 hari. Oh, jadi nanti bulan Desember ya, bulan Desember 90 ya. Ini hari? Ya, bulan Desember nanti ulang tahun, berarti umur 90. Ya, betul. Nah, hari ini Ki mau ajak Papa ngobrol soal doa Koronka. Dulu Ya, baik. pertama tahu doa Koronka dari siapa? Pertama tahu dari anak Yeni. Kira-kira berapa tahun yang lalu? Tahun 2012-an lah. 2012 ya. Nah, waktu pertama Yeni kasih tahu Papa tentang doa Koronka, apakah langsung mau berdoa Koronka atau awalnya nggak mau? Mula-mula saya mau juga, tapi saya ada kesangsian. Kesangsiannya, apa Tuhan Yesus mau hadir di dalam saya atau di dalam hati saya? Sebab saya itu orang yang penuh dosa, ya. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Agung, Maha Suci, mana kemungkinan mau dipanggil untuk diam di dalam hati saya. Tapi karena saya tetap berdoa terus, ya saya lakukan tiap paginya. Ya. Setiap hari Saya doanya gimana, Pak? doanya Doa di kamar doa tidur. ya jam berapa? Ya pagi antara jam 6 jam 7. Jadi sudah mandi, sudah rapi, sudah seperti mau pergi jalan-jalan baru berdoa ya. Ya betul. Sebab Kenapa kita nggak mau langsung sebab kita, ya? sebab kita menghadap Tuhan Yesus Kristus, ya badan harus bersih segala-galanya. Oh iya, jadi kalau orang kebanyakan kan bangun tidur doa, belum mandi, bahkan belum sikat gigi. Tapi kalau buat Papa mau doa itu harus bersih dulu ya. Ya Mandi, bersih, tapi baru berdoa. ya. Nah, selain doa di rumah, Papa juga kan pergi ke gereja ya. Ya, tiap hari Minggu saya menghadiri Ekaristi di Gereja Hati Kudus Yesus Tegal. Dan Dan juga ikut doa Koronka di gereja, kan ada doa Koronka juga ya di gereja. bagaimana? Ada doa Koronka juga di gereja. Ya, tapi di gereja diadakan Koronka siang hari, bukan pagi-pagi, siang hari. Papa ikut juga. Ya, saya ikut terus. Saya ikut Nah, terus. ya. Nah, mungkin sekarang Papa cerita tentang mujizat atau doa Koronka, powerfulnya doa Koronka itu dengan kehidupan Papa waktu mengalami kecelakaan. Saya sangat beruntung sekali sebelum kejadian musibah maut, saya sudah berdoa Koronka. Kejadiannya musibah maut itu pada tahun 2015, tanggal 18 September, malam Jumat Kliwon. Kalau di sini umumnya orang sudah tahu,
kalau malam Jumat Kliwon itu banyak hantu, banyak yang mengganggu. Kejadiannya itu waktu tengah malam. Saya pulang dari Semarang sama supir yang mengemudi mobil itu sampai di bypass, saya seperti dibuat diberi obat bius, tidak mengenal siapa-siapa, tidak tahu, tidak mendengar apa-apa. Tahu-tahunya saya waktu sampai di rumah sakit Weleri, waktu saya dipindahkan mau ke tempat tidur yang umum biasa, saya sadar, saya bangun, saya bisa turun sendiri. Lalu saya tanya sama mantri itu, rumah sakit, katanya tadi Bapak dapat kecelakaan. Saya tanya supirnya mana, supirnya ada di bawah. Dia pun selamat, saya pun selamat. Dan memang Tuhan Yesus Kristus sangat memberi mujizat luar biasa. Kami berdua tidak ada luka sedikit pun. Tidak ada luka, tidak ada berdarah yang mengalir. Bersih sama sekali. Dan dari situ saya sudah mulai sadar Tuhan Yesus Kristus itu dipanggil mau datang, mau hadir untuk melindungi kepada orang-orang yang meminta. Tuhan Yesus tidak memandang muda dan bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, mengampuni dosa-dosa manusia. Dari situ saya mulai percaya sekali. Setelah saya sembuh dari sakit kecelakaan tadi, bukan sakit macam-macam, sakit istirahat maksudnya. Setelah saya 1 bulan istirahat, saya baru giat lagi berdoa koronka tiap hari lebih serius lagi. Dan di antara doa permohonan saya, tidak lupa saya selalu memohon kepada Tuhan Yesus Kristus, lindungi saya kemana saya pergi, di mana saya berada, supaya saya selamat dan bisa panjang umur. Dan itu terbukti sekarang. Saya itu sudah 5 kali dapat musibah. Semuanya fatal. Semuanya bisa mengakibatkan meninggal. Dan untungnya... Jadi tadi Papa kan udah cerita. Melalui pengalaman kecelakaan, Tuhan menjawab pertanyaan besar Papa dengan berdoa koronka. Papa tahu Papa berdosa, Tuhan Yesus itu Maha Agung, nggak mungkin mau masuk atau mau datang atau mau menjawab doa dari orang berdosa. Tapi justru melalui kecelakaan yang harusnya meninggal tuh ya, kalau lihat dari kondisi mobil ya. Mobilnya kan rusak berat. Tapi justru di situ terbukti walaupun Papa berdosa, tapi Tuhan tetap mendengarkan doa Papa dan Papa dilindungi. Yang harusnya kecelakaannya fatal, tapi ternyata malah Papa nggak merasakan trauma kecelakaan ya, karena tahu-tahu sudah ada di rumah sakit. Dan melalui pengalaman ini, Papa menjadi semakin punya niat bahwa Tuhan sudah kasih kehidupan yang kedua ya. Itu maksudnya Papa merasa bahwa Tuhan itu kasih kehidupan yang kedua. Dan sekarang menjadi mau menjalani hidup ini dengan lebih baik. Nah, jadi saya mau cerita sedikit buat teman-teman yang lagi dengar. Waktu saya ditelepon, dikasih tahu bahwa Papa saya kecelakaan di Weleri tengah malam, saya sudah khawatir ya, wah pasti gawat nih gitu. Tapi ya sudah, harus dijalanin. Saya dari kantor langsung ke Tegal, setir mobil, sampai ke sana ternyata Papa saya sudah dijemput sama temennya dan sudah ada di rumah di Tegal. Waktu itu Papa nggak mau ke rumah sakit, tapi kita bujuk, ada temannya juga dokter bujuk untuk periksa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan luar biasa.
Nah, luar biasanya setelah di ronsen nggak ada satu tulang pun yang retak, semuanya bagus. Jadi di situ juga saya mengalami satu kasih Tuhan. Dengan kecelakaan yang luar biasa, rusak, mobilnya itu hancur. Dan semua orang bilang harusnya yang ada di dalam situ mati ya, karena dia mobilnya masuk ke bawah truk. Tapi yang luar biasa, Papa dengan umur menjelang 90 tidak dikasih trauma kecelakaan, ketakutan akan kecelakaan, dan juga ternyata badannya semuanya bagus, nggak ada yang retak sekalipun. Padahal airbag-nya juga sudah keluar gitu ya. Nah itulah pengalaman dengan doa Koronka, Papa mengalami mujizat perlindungan dari Tuhan. Dan setelah itu, Papa saya tuh masih aktif. Sampai sekarang pun masih kerja, masih usaha. Nggak mau berhenti, katanya takut pikun. Nah, tapi Papa saya itu punya kelemahan dalam tanda kutip. Matanya satu sudah buta. Nah, mungkin bisa cerita, Pak. Satu matanya kenapa buta? Satu mata sudah nggak bisa lihat. Itu gimana ceritanya? Mata? Mengenai mata ya? Iya, matanya kan satu udah nggak lihat. Jadi kalau nyetir, kalau jalan bisa nabrak-nabrak. Iya, saya itu ada masalah mata begini. Sewaktu saya lagi main tenis, pada suatu hari sinar matahari terang sekali. Makanya dari itu saya lihat ke matahari sebentar, terus jadi ada pengaruh. Modelnya model kamera zaman dulu. Kamera zaman dulu kan pakai film, di roll film. Nah begitu tutupnya di belakang terbuka, sudah terbakar. Jadi salah satu mata saya rusak akibat dari melihat sinar matahari yang terlalu panas itu waktu. Ya, nah, memang kesalahannya waktu kena sinar matahari itu enggak diperiksa ke dokter ya Pak, didiamin aja, pikirnya sembuh sendiri, tapi taunya malah begitu ke dokter mata udah nggak bisa ditolong ya, udah rusak syarafnya. Nah itu Papa kan cerita tentang kelemahan mata ya, itu mata. Satu lagi juga karena usia, Papa saya juga sekarang sudah kurang bisa dengar. Nah, inilah yang menyebabkan Papa jatuh dan jatuh lagi. Tadi Papa bilang jatuh berapa? 5 kali. Saya jatuh jumlahnya 5 kali. Dalam kurun waktu 5,5 tahun, saya jatuh 5 kali. Ceritanya gimana itu bisa jatuh? Mungkin karena mata dan karena telinga juga ya yang kurang fungsi. Baiklah. Jatuh musibah yang maut pertama, kecelakaan mobil. Musibah yang kedua, saya pergi ke Cirebon, ke salah satu toko Alfamart. Waktu keluar, saya tidak merasa kenapa-kenapa, seperti ada yang memukul saya. Saya jatuh ke bawah, knockdown sekaligus. Lalu saya dibangunkan, tapi saya bisa bangun sendiri juga. Tidak ada cacat sama sekalipun. Seandainya saya jatuhnya tidak dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti tulang belakang saya kena. Kalau tulang belakang saya kena, akibatnya fatal sekali. Bisa langsung mati, bisa langsung cacat seumur hidup. Itu yang musibah kedua. Yang musibah ketiga adalah pada tahun 2020, tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu saya naik anak tangga, kemudian pegang rel, karena dipanggil saya lepas rel pegangan saya, kemudian saya hilang keseimbangan, saya jatuh terguling-guling sampai ke bawah. Tapi itu pun Tuhan Yesus melindungi, jadi tanpa cacat sedikit pun saya yang alami. Nah, musibah yang keempat adalah pada tahun 2021 di tempat usaha sendiri di Tegal. Hilang keseimbangan dari kamar mandi, saya jatuh, nah itu parah. Ada cacat di tangan sedikit, sobekan antara jari kelingking dan
jadi manis. Sobekan seperti diiris sampai kelihatan dalamnya dagingnya. Tapi saya tidak ke rumah sakit, saya diamkan saja, kasih betadin, lama-lama sembuh sendiri. Itu kejadian musibah yang keempat. Musibah yang kelima adalah tanggal 20 April tahun 2021. Saya di kamar tidur siang-siang, saya mau duduk di bangku yang tinggi, bangku plastik yang ukuran tingginya antara 60 cm. Saya waktu duduk itu bangku tersentuh ke belakang, jadi saya duduk tanpa bangku. Itu pun Tuhan Yesus melindungi saya. Kalau tidak juga saya bakal cacat seumur itu. Nah, disitulah sudah kejadian 5 kali. Saya mohon sama Tuhan Yesus itu jangan sampai saya jatuh lagi. Tapi tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Di antaranya itu saya berdoa, mohon dilindungi kemana saya pergi, di mana saya berada, supaya saya selamat dan saya bisa panjang umur, tidak menderita sakit apapun. Begitu. Dan sebagai penutup saya punya sharing, saya menganjurkan kepada semua yang beragama Katolik, terutama generasi muda yang berbanyak aktivitasnya, mohon jangan lupa, mohon perlindungan kemana saja pergi, di mana saja berada. Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan. Itu yang penting. Kalau kita badan sehat, kita bisa share sama orang lain, bisa nasihati sama orang lain, bisa kasih teladan sama yang lain-lain, dan bisa selamat selamanya. Begitu, sekian. Ya. Terima kasih Pak sharingnya ya. Jadi sudah memberikan satu bukti bahwa dengan berdoa koronka, Papa dalam hidup sehari-hari dilindungi Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan seandainya jatuh pun tetap tidak berakibat fatal, tapi tetap sehat ya, nggak ada tulang yang retak, nggak ada yang patah ya. Ya mungkin untuk berikutnya selanjutnya ya, karena Papa memang matanya yang satu udah nggak bisa lihat, juga karena pendengarannya udah kurang, ya lebih berhati-hati lagi supaya jangan jatuh lagi. Iya. Nah, Papa sekarang kalau hari-hari doa pagi itu doa koronka jam berapa? Jam 6, jam 7? Antara jam 6, jam 7. Nah, setelah itu juga Sudah begitu. Kalau Kim lihat Papa doanya panjang. Doa buat siapa lagi, Pak? Ya. Doa buat siapa lagi? Doanya panjang. Ya, mendoakan kepada orang tua almarhum, kepada saudara-saudara, kepada keponakan-keponakan, ipar-ipar. Ya, yang udah meninggal. Ya. Yang udah meninggal. Ya, yang sudah meninggal. Selain saya sendiri punya salah kepada mereka, minta diampunin, saya juga minta sama Tuhan Yesus supaya mengampunin mereka juga. Ya, setiap hari. Ya. Saya sudah jalanin itu sudah bertahun-tahun. Ya. Bukan bertahun-tahun. Ya, bagus. Lanjutin lagi ya. Jangan bosan. Jadi enggak. Saya sudah bertekad, saya akan berdoa koronka setiap hari sepanjang umur saya. Ya, amin. Ya. Ya, terima kasih Pak sharingnya. Sama-sama. Supaya kita menguatkan devosan lain, jangan merasa sia-sia dalam hidup ini ya. Walaupun umur sudah lanjut, tetap kita masih bisa berdoa koronka, kita bisa berdoa buat yang sudah meninggal, kita berdoa juga buat anak cucu, buat saudara-saudara semuanya ya. Anak mantu, cucu, cicit. Ya, terima kasih Pak. Salam kerahiman. Salam kerahiman juga padamu. Ya, begitulah teman-teman. Saya ngajak ngobrol Papa saya karena saya ingin berbagi. Papa saya udah umur 90 ya, yang tadi seperti diceritakan. Kalau ngomong sio katanya malah udah mau masuk ke 91. Tapi yang saya lihat dari Papa saya itu adalah dia tetap optimis,
Dia memperhatikan kesehatan karena dia bilang dia nggak boleh sakit. Kalau sakit itu menyusahkan anak cucu. Jadi tiap hari jalan pagi, makan sehat, jemuran juga, dan santapan rohani juga dia lakukan. Kalau doa ya, saya juga kalah sama papa saya doa. Dia kalau doa sudah mandi, sudah bersih, rapih kayak orang mau pergi 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 keluar, dia berdoanya pun dia berdiri di gambar, di hadapan gambar Yesus yang Maha Rahim dengan doa yang panjang ya, doa koronka dan tadi yang papa sebutkan, berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Dan memang itu sangat dibutuhkan. Minta maaf karena mungkin pasti ada kesalahan, tapi sekaligus juga papa juga minta supaya bisa dimaafkan oleh mereka-mereka. Itu suatu bukti kerendahan hati, memang dia berdosa. Kalau kita dengar di awal, dia bilang bahwa saya ini berdosa besar. Jadi nggak mungkinlah Tuhan mau dengar doa orang berdosa. Tapi melalui proses kecelakaan, dia bukannya marah sama Tuhan karena dia sudah berdoa tiap hari, tapi dia justru bersyukur karena justru dengan kecelakaan itu dia dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa Tuhan mendengarkan doa orang-orang berdosa. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.